Nan, tumben lo pakai cincin itu. Dewi mengerutkan kening sambil menatapku dengan mata menyipit. Beneran, mana? Mela segera menarik tanganku. Melototkan mata lalu mengangkat pandangan beralih padaku. Wah, ada perkembangan guys. Lanjutnya lagi. Pantesan wajahnya berseri-seri. Udah unboxing pasti. Pupil mataku melebar. Kala mendengar ucapan Rara yang frontal. Apa sih Ra? Tuh kan, dia nggak bakal nyangkal dengan tatapan seperti itu. Tatapan malu-malu monyet kayak gitu. Ia menunjukku. Membuatku menunduk menyembunyikan wajah salah tingkah. Sok tahu kalian. Padahal belum nikah juga. Protesku tak mau kalah. Aduh Nan, sebagai pengamat, gue tahu itu. Di jidat lo aja tertulis dengan jelas bahwa lo sedang jatuh cinta. Siapa yang kemarin ngomong kalau nggak bakal jatuh pada pesona dosen kita itu? Ya gue terpesona bukan karena tampangnya kok, tapi ukurannya ya. Mela, lo ngeres mulu. Bekicot sawah. Maksud gue ukuran punggung dan bahu. Parangga tuh sandaran ebel. Yang mesum tuh lo atau gue sih? Ketiganya terbahak, menertawakanku tepatnya. Awalnya aku tak mengerti mengapa hatiku terus saja tak menunjukkan reaksi apapun saat bersama dengan Devan. Kukira itu hanyalah sesuatu yang cukup wajar terjadi, karena kami sudah sangat akrab. Kukira desiran-desiran aneh itu tak lagi muncul karena kami yang sudah terlalu sering bersama. Akan tetapi, semakin hari, hati dan otakku terus menunjukkan hal-hal aneh. Terlebih saat bersama Mas Rangga, bukan Devan lagi. Awalnya aku menampik, tapi akhirnya aku sadar bahwa desiran yang telah hilang saat bersama Devan, berpindah kala diriku bersama Mas Rangga, suamiku sendiri. Ini benar-benar aneh bukan? Padahal, nama Devanlah yang telah lama bernaung di lubuk hatiku. Tetapi kehadiran Mas Rangga sanggup melengser nama tersebut. Bukankah ini hal yang tak masuk akal? Meski aku dan Mas Rangga sudah lama saling mengenal, tetap saja kami tak pernah berinteraksi layaknya kerabat pada umumnya. Dia yang terlalu sibuk, sedang aku yang cukup acuh pada lingkungan sekitar. Setelah menikah, Kinara dan Mas Rangga jarang berkunjung ke rumah. Membuatku kerap mengomel karena merasa bahwa Kinara lebih mementingkan suaminya dibanding keluarga. Ya, aku tahu bahwa Kinara adalah tipe istri penurut, jauh berbanding denganku. Mbak, maafkan aku, karena telah mencintai Mas Rangga. Nan, woi, aku mengerjap lalu menoleh pada Mela yang menatapku dengan tatapan nyalang. Kesambet barunya holo, mikirin apa sih? Kalau mikirin urusan ranjang, jangan di sini. Gue takut mupeng. Lah, gue yang mikirin kalau yang mupeng. Iya ya. Mela lalu tertawa lalu menerawang. Gue kok tiba-tiba pengen nikah. Tapi sama pria yang selevel KNU. Asem, anjir, awah, gelap. Aku dan yang lainnya meninggalkan Mela yang masih bermimpi di siang bolong seperti ini. Dia memang hobi berhalusinasi. Berharap akan ada pangeran berkuda putih yang datang melamarnya. Tetapi dia tak ingin pria yang biasa saja. Setidaknya ia harus mendapat pria yang levelnya tak kalah dengan idol atau aktor Korea. Contohnya KNU, Wang Min Hyun. Atau yang lebih tua juga tidak apa-apa. Misalnya Lee Dong Wook, Lee Min Ho, paling mentok Gong Yoo. Bukankah mereka sangat sulit digapai? Setidaknya Mela harus selevel dengan Bae Suzy, IU, Im Yuna, atau paling tidak Kim Go Eun. Kalau modelan rempeyek seperti dirinya, hanya bisa bermimpi saja. Menyedihkan bukan? Apa-apaan sih Dev? Tanyaku saat ia menarikku menjauh dari Rara dan Dewi. Kedua sahabatku sudah menatap Devan dengan tatapan tak suka. Gue mau ngomong. Bentar doang Nan. Ya, kita bicara di sini saja. Kataku lalu menatap keadaan sekitar. Taman kampus tak terlalu ramai. Meski masih ada beberapa pasang mata yang kerap curi-curi pandang ke arah kami. Devan menatap Dewi dan Rara, seolah meminta izin. Oke, tapi jangan lama-lama. Gue sama Kinan ada kelas. Ucap Rara lalu menjauh dari kami. Aku duduk di kursi taman, lalu menatapnya yang masih berdiri di hadapanku. Menatap tajam ke arahku. Bukan, jariku. Gue baru lihat cincin itu. Ya, karena gue memang baru memakainya. Siapa yang ngasih? Tanyanya cepat. Apakah terlihat bahwa gue nggak sanggup membelinya? Suaraku cukup pelan tapi tegas.
Bukan gitu Nan. Lo bukan orang yang akan membeli aksesoris seperti itu. Diamond, wah. Apakah sekarang seleramu sudah berubah? Ucapan itu menyiratkan kekesalan. Aku menatap cincin dengan permata yang mungil. Cukup simpel tapi elegan. Bukankah selera orang bisa berubah? Ya, selera orang bisa berubah. Begitu pula dengan perasaan. Apa lo menolak untuk berkencan karena sudah ada pria lain? Ia menggertakkan gigi. Untuk pertama kalinya aku melihat Devan sekesal itu. Ada apa? Apakah ia secinta itu padaku? Anggaplah seperti itu. Aku cukup acuh tak acuh untuk menanggapi pertanyaannya. Katakan siapa dia, lo nggak perlu tahu. Tetapi hubungan kami serius. Aku melipat kedua tangan di dada. Mendongak menatapnya. Lalu membuang pandangan ke sembarang arah. Tatapan yang ia berikan padaku jelas membuatku tak nyaman. Sebenarnya aku kasihan. Tetapi perasaan seseorang tak bisa dipaksakan bukan? Dan aku merasa inilah saatnya untuk melepasnya. Dia berhak mendapatkan gadis yang lebih baik dariku. Aku tak bisa menahannya lebih lama. Devan mendengus. Apa lo kesal? Karena gue yang gak kunjung menyatakan perasaan. Apa lo marah karena gue terus memberi lo sebuah harapan, tetapi tak kunjung meresmikan hubungan kita? Apa lo gak suka kalau gue menarik ulur hubungan ini? Ya, gue gak suka. Hardiku cepat. Aku memang tak suka dengan tingkahnya selama ini. Dia seperti memainkan perasaanku seperti layang-layang. Kadang ia menggulung benang dan menarikku mendekat. Lalu tak lama kembali melepas benang agar aku terbang menjauh darinya. Begitukah? Ia mendecakkan lidah, berkacak pinggang, lalu memutar bola mata. Aku hanya ingin menguji seberapa besar lo suka sama gue Nan. Apa 2 tahun gak cukup untuk membuktikan perasaan gue sama lo? Aku tersenyum masam. Akan tetapi, sekarang sudah tak seperti itu Dev. Gue capek ditarik ulur dan gue sudah muak. Gue berhenti Dev. Masih banyak gadis di luar sana yang menyukai lo. Dan sanggup untuk diperlakukan bak layang-layang. Tarik ulur. Aku berdiri dan melangkah. Tetapi ia mencegat dan mencengkram pergelanganku dengan kuat. Apa lo serius? Ya, gue serius. Jadi tolong jangan ganggu gue. Aku mencoba melepaskan cengkeramannya. Tetapi kekuatannya cukup besar. Sejak kapan Devan sekasar ini padaku? Aku menatapnya. Pupil matanya melebar dan rahangnya mengeras. Nan, jangan seperti ini. Tarik kata-kata lo tadi. Gue bakal maafin lo. Ucapnya penuh penekanan. Membuatku sedikit gemetaran. Lepasin Dev. Aku kembali menyentak tangannya. Tetapi aksiku kembali gagal. Sepertinya aku harus sering berolahraga setelah ini. Dia bilang lepasin Devan. Apa kamu tidak mengerti apa yang dia katakan? Aku menoleh ke sumber suara. Apa ini nyata? Mengapa Mas Rangga ada di sini? Apa yang dilakukan seorang dosen di taman? Mas Rangga menarik tangan Devan dengan kuat. Membuatku sedikit meringis karena Devan masih berusaha untuk tidak melepaskan genggamannya. Kenapa Bapak di sini? Tanya Devan tanpa takut. Seseorang menghubungi saya dan mengatakan bahwa ada pria gila yang mencoba mengganggu istri saya. Aku membuka mulut tak percaya. Mataku melotot, pertanda bahwa aku jelas terkejut. Mas Rangga benar-benar membuatku ingin mencakar wajah tampannya. Seharusnya dia tak perlu mengungkapkan identitasnya di hadapan Devan. Tunggu, dia mengatakan ada yang menghubunginya. Siapa? Aku segera menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari-cari keberadaan sahabatku. Sudah bisa ditebak siapa pelakunya. Ketiganya sudah duduk di kursi yang tidak terlalu jauh dari tempatku berdiri. Mereka memperlihatkan senyuman sambil menaikkan jempol. Apa mereka suka adegan ini? Aku menatap pria yang ada di hadapanku dengan tatapan menyala. Memang benar bahwa Dewi yang menghubungi Mas Rangga agar datang menolongku. Alih-alih membantuku, mereka justru sengaja agar Devan tahu tentang fakta ini. Padahal, aku berencana untuk memberitahu Devan setelah mengumpulkan keberanian. Namun, aksi ketiga sahabatku justru membuatku tak perlu repot lagi. Seharusnya aku berterima kasihkan. Namun sayang, hal itu tak akan pernah kulakukan. Mereka justru menambah beban pikiranku saja. Kenapa Mas harus jujur dan mengatakan bahwa aku adalah istrimu? Aku memijit pelipis, lalu mendesah frustrasi. Aku tidak salahkan. Aku hanya mengatakan fakta yang ada. Ia membalasku dengan nada santai, seolah hal itu tak berarti baginya.
Bagaimana jika kabar ini menyebar? Aku tak bisa menghadapi kemarahan Bu Mega. Aku merasa bahwa Devan bukanlah orang yang seperti itu. Ah, benar juga. Devan bukanlah lelaki yang akan menyebarkan berita dan membuat gosip. Sepertinya Mas lebih tahu tentang Devan dibandingkan aku sendiri. Mas Rangga menatapku dalam, membuatku salah tingkah. Aku berdoa agar pipiku tak bersemu merah seperti kepiting rebus. Kau masih menyukainya ya? Tidak, pekikku. Lalu mengapa kamu tidak memberitahu yang sebenarnya? Tentang apa? Potongku cepat. Ya, tentang kita. Nada bicaranya mulai meninggi. Untuk apa? Mas Rangga mendecakkan lidah lalu memperlihatkan seringai jemawannya. Mengapa kau terlalu bodoh? Tapi Mas sayangkan. Aku menaik turunkan alis membuatnya mendengus menahan tawa. Aku mengernyitkan hidung. Tak pernah terbayangkan bahwa pria yang dulunya terkesan dingin dan kusebut Gletser berjalan malah hilang seketika. Seolah Gletser tersebut mencair. Wah, cinta memang membuat seseorang bisa terlihat bodoh sekaligus gila. Itu sudah jelas. Aku tak mungkin melakukan hal itu jika tak menyayangimu. Mas Rangga membelai pipiku. Pasangan itu saling melengkapi nan. Senyumku yang tadinya mengembang seketika pupus saat mendengar kalimat terakhirnya. Saling melengkapi katanya. Ah, jadi maksudnya karena aku bodoh. Jadi dipasangkan dengan Mas yang kecerdasannya di atas rata-rata gitu. Aku melengos. Lalu berjalan ke sudut ruangan. Tempat rak camilan yang selalu saja dipenuhi makanan. Satu yang sangat kusyukuri. Rak tersebut tak pernah kosong meski sehari pun. Apa dia memang sepeduli itu padaku? Ya kan kenyataannya memang seperti itu sayang. Dia mendekat. Lalu memelukku dari arah belakang. Cih, aku hanya pura-pura bodoh Mas. Jika aku belajar dengan bersungguh-sungguh, aku akan bisa mengalahkan Putri, si gadis terpintar di angkatanku. Oh begitu, baiklah, pulang nanti aku akan mengajarimu dengan bersungguh-sungguh. Jadi kau juga harus menerima ajaranku dengan sungguh-sungguh. Hembusan napasnya di telingaku membuatku sedikit geli. Ada gelenyar aneh yang membuat tubuhku terasa berbeda. Ini benar-benar aneh. Kukira Devan akan menyerah saat ia tahu tentang statusku. Tetapi ternyata aku salah. Ia kembali mencoba untuk berbicara empat mata denganku. Bukankah semuanya sudah jelas? Aku dan Mas Rangga sudah menikah. Di mana artinya aku dan dia tak bisa lagi bersama? Salahku juga yang mengiyakan ajakannya untuk kemari. Saat orang-orang sudah pulang, aku malah di sini. Di kelas yang sudah kosong. Lo dijodohin kan? Ya, jawabku jujur. Sepertinya sekarang aku harus jujur tentang semuanya. Untuk apa lagi menyembunyikan fakta yang ada? Harusnya lo ngasih tahu gue Nan. Sebelum kalian nikah, harusnya lo jujur, supaya gue bisa bantuin lo. Apa semuanya akan berubah jika gue ngasih tahu lo Dev? Apa lo bakal melamar gue saat itu juga? Enggak kan? Aku tersenyum miring, lalu mendengus kecewa. Devan tak akan mau menikah di usia muda. Ia harus mencapai impiannya terlebih dahulu. Pekerjaan yang mumpuni, tabungan yang banyak, rumah dan mobil yang bagus. Dan hal itu jelas membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Meski ku tahu ia terlahir di keluarga yang kaya, tetap saja ia tak mau menggunakan kemampuan orang tuanya. Itu hal yang patut ditiru. Devan tak menjawab pertanyaanku. Aku tahu semuanya sulit. Meski saat itu aku sudah menjadi sepasang kekasih, orang tuaku pasti tak akan pernah goyah dengan rencana mereka. Dan mungkin akan dengan mudahnya memintaku untuk mengakhiri hubungan tersebut. Pertanyaan gue sulit untuk dijawabkan. Setidaknya orang tua lo bisa sedikit mempertimbangkan rencana mereka. Karena lo sama gue saling menyukai. Kita nggak ada hubungan saat itu Dev. Lo cuma sekadar perhatian sama gue. Tapi gue nggak tahu apa lo suka sama gue atau nggak. Kalau lo di posisi gue, lo bakal tahu apa yang gue rasain. Aku memandangnya dengan sorot mata tajam. Tak ada yang bisa diubah saat itu. Aku tak tahu bahwa Devan menyukaiku dan aku tak punya alasan yang kuat untuk memberitahu masalah keluargaku padanya. Kami memang terlihat saling tertarik. Tetapi dia selalu saja seperti itu. Tarik ulur dan membuatku bingung sendiri. Terlebih dia dekat dan akrab dengan banyak wanita dan hal itu jelas membingungkan. Devan duduk di hadapanku. Tatapannya membuatku sedikit kikuk. Aku tahu arti tatapan tersebut. Ia sedang kesal dan aku jelas menjadi sumber kekesalannya. Namun aku bisa apa?
Saat itu aku pun tak punya kehendak untuk menolak. Sebenarnya sudah kutolak. Tetapi kedua orang tuaku keke ingin melanjutkan perjodohan itu. Lo bisa bercerai Nan. Jika memang lo nggak suka sama dia, lo bisa minta untuk berpisah. Jangan menggadaikan kebahagiaan lo hanya untuk membuat keluarga lo yang lain merasa tenang. Devan mengubah ekspresi yang tadinya kesal, seketika mencair dan menjadi tatapan iba. Gue tahu. Kalian dijodohkan karena lalakan. Aku melotot. Siapa lagi yang membocorkan hal ini? Kemarin gue minta penjelasan sama Dewi. Berarti lo udah tahu semuanya. Kenapa ngajak gue ke sini? Dia menggeleng. Dewi cuma ngomong kalau lo memang dijodohin karena Lala yang butuh ibu sambung. Itu aja. Untung saja. Devan menemui Dewi. Bukan Mela yang tingkat kecerewetannya di atas rata-rata. Bisa saja gadis itu akan menceritakan semuanya secara detail. Dari A sampai Z. Aku tersenyum masam. Sepertinya gue dan Mas Rangga nggak bisa pisah Dev. Cicitku pelan. Kenapa begitu Nan? Apa orang tua lo tetap memaksa kalian untuk bersatu? Meski mereka tahu kalau lo nggak bahagia. Aku mengembuskan napas kasar. Bahagia. Aku mengangkat pandangan ke arahnya. Apa gue kelihatan nggak bahagia di mata lo Dev? Devan terdiam. Tatapan mata kami bertemu. Kemudian ia menekan pangkal hidungnya. Jangan bilang kalau lo udah suka sama dia. Aku lalu menunduk. Menatap kedua ibu jari yang sedang kumainkan. Untuk menghilangkan rasa gugup sekaligus rasa bersalah padanya. Tebakan gue benar ya. Kalau begitu gue nggak perlu khawatir lagi. Aku kembali menatapnya. Ia tersenyum. Memaksakan senyum tepatnya. Rasa bersalahku kian bertambah. Aku benar-benar kasihan padanya. Lo bisa mendapat yang jauh lebih baik dari gue Dev. Gue juga berharap akan seperti itu Nan. Ia lalu berdiri. Yok pulang. Gue anterin. Nggak perlu. Gue bisa naik taksi. Lo takut nanti kena omel ya? Devan tertawa kecut. Tenang aja. Kalau dia marah, gue bakal ngejelasin sama dia. Aku berpikir sejenak. Tidak ada salahnya untuk menumpang di mobil Devan. Toh kami memang berteman. Dia berjalan keluar ruangan dan aku mengikutinya dari belakang. Posisi kami seperti orang yang tak saling mengenal. Ku tatap ke sekeliling. Ternyata keadaan kampus memang sudah sepi. Hanya ada beberapa mahasiswa yang bermain di lapangan. Sudah jelas. Ini sudah hampir pukul 5 sore. Saat kami sudah berada di parkiran. Devan menghentikan langkah. Membuatku mengikuti aksinya. Ada apa? Sepertinya gue nggak bisa nganter lo pulang. Keningku berkerut. Jelas bingung dengan perkataannya. Devan memutar badan dan kami saling berhadapan. Suami lo udah nungguin Nan. Pupil mataku melebar. Tubuh ini seketika mematung. Tetapi bola mataku bergerak ke kanan dan ke kiri mencari keberadaan Mas Rangga. Devan menggeser sedikit tubuhnya. Sehingga aku melihat pria itu bersandar di mobil. Dan menatap ke arah kami. Lengan kemeja denimnya sudah digulung sampai siku. Membuatnya tampak lebih keren. Oh tidak, pemandangan itu benar-benar membuat jantungku berdegup kencang. Dia seperti ajusi-ajusi Korea yang sayangnya membuat hatiku kembali merasakan sensasi yang aneh.